Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatik Sumaji. Saya adalah mahasiswa Universitas Mercu Buana dengan NIM 411181110095. Dan saya mengambil mata kuliah kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Dr. Nanang Ruhyat MT, dan video kali ini sebagai salah satu bentuk penilaian terhadap mata kuliah kewarganegaraan tersebut. Di video kali ini saya akan membahas tentang mudik lebaran, di mana yang masih menjadi pro kontra apakah pelarangan mudik ini melanggar hak asasi manusia atau membantu hak asasi manusia. Nah, teka-teki mengenai boleh tidaknya mudik lebaran tahun 2021 itu akhirnya sudah terjawab pasca pengumuman pelarangan mudik yang langsung disampaikan oleh Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Bapak Muhadjir Effendi. Larangan itu juga diumumkan berdasarkan hasil rapat tingkat menteri pada hari itu juga, di mana rapat tersebut menetapkan bahwa tahun ini mudik ditiadakan, mudik lebaran ditiadakan dan berlaku bagi seluruh ASN, seluruh TNI, seluruh Polri, BUMN, karyawan swasta, maupun pekerja mandiri, dan juga seluruh elemen masyarakat dari kelas teratas sampai kelas paling bawah, di mana larangan mudik ini akan mulai berlaku sejak 6 sampai 17 Mei 2021, walaupun sebelum maupun sesudah tanggal itu pun masyarakat sudah diimbau untuk tidak melakukan pergerakan atau kegiatan keluar daerah kecuali dalam keadaan yang sangat mendesak. Dan ditegaskan pula bahwa meskipun cuti bersama Idul Fitri tetap ada selama 1 hari, tetapi mudik tetap dilarang, karena tampaknya keputusan itu dibuat berdasarkan pengalaman sebelumnya, yaitu karena naiknya angka penularan dan kematian COVID-19 pasca beberapa kali libur panjang, terutama kemarin setelah libur Natal, setelah libur tahun baru. Oleh karena itu, kali ini pemerintah sepertinya bertindak lebih cepat dengan mengambil antisipatif agar tidak terjadi kecolongan lagi, bahasa kasarnya gitu, dan demi mengoptimalkan upaya vaksinasi yang sedang gencar-gencarnya dilakukan. Yang kalau saya baca berita itu sudah mencapai lebih dari 10 juta orang yang divaksinasi. Nah, walaupun keputusan tersebut bersifat jangka pendek, namun tidak dipungkiri juga memiliki dampak yang sangat luas tentunya. Salah satunya bisa dipastikan akan berimplikasi terhadap hak asasi manusia atau HAM, yang dalam perspektif sesungguhnya merupakan pembatasan terhadap realisasi pemenuhan HAM oleh negara, di mana negara memiliki 3 kewajiban terkait HAM. Apa ketiga kewajiban itu? Satu adalah melindungi atau to protect.
Yang kedua adalah menghormati atau respect. Dan yang ketiga adalah memenuhi atau fulfill daripada hak asasi manusia. Jadi ini yang masih menjadi pro kontra, di mana salah satu sisi memandang bahwa bahwa hal ini memiliki niatan untuk membatasi hak seorang manusia, hak asasi seorang manusia, atau di sisi lain pembatasan ini bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia karena suatu keadaan yang serius gitu. Nah, pembatasan ini atau derogation ini berupa ditundanya atau ditangguhkannya pelaksanaan HAM tertentu karena terjadinya situasi yang darurat. Misalnya situasi darurat kesehatan, situasi darurat alam, atau situasi darurat dalam peperangan. Karena memang pada dasarnya itu diperbolehkan sebagaimana diatur dalam pasal 4 International Covenant of Civil and Political Rights atau disingkat ICCPR yang ditandatangani pada tahun 1966. Nah, di mana menurut pasal itu hak untuk bergerak atau hak untuk berpindah atau right to move itu tidak termasuk kategori sebagai non-derogatable right, tepatnya gitu, sehingga hak itu dapat dibatasi. Itu menurut pasal 4 International Covenant on Civil and Political Rights ICCPR 1966. Sehingga situasi darurat kesehatan berupa terjadinya pandemi COVID-19 ini merupakan hal nyata yang sedang dihadapi oleh Indonesia pada khususnya dan dihadapi oleh seluruh negara-negara di dunia yang terdampak secara langsung oleh coronavirus COVID-19 ini. Nah, di dalam konteks Indonesia, situasi itu ditandai dari adanya kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, atau sekarang lebih terkenalnya social distancing gitu. People distancing atau PSBB transisi yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana atau Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang karantina kesehatan. Nah, selanjutnya diterapkan pula kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Mikro, penguatan protokol kesehatan maupun vaksinasi. Nah, intinya di dalam perspektif HAM, larangan mudik lebaran ini sesungguhnya merupakan wujud dari pembatasan HAM. Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa dijelaskan tadi bahwa pembatasan yang dilakukan terutama akan terkait dengan hak untuk hidup atau right to life, hak atas kesehatan, right to health,
dan hak untuk bergerak atau berpindah, right to move, itu urgensi pembatasan terhadap hak untuk bergerak atau berpindah dimaksudkan agar risiko penyebaran wabah COVID-19 dapat lebih diminimalisasi sebagai akibat dari terjadinya interaksi manusia secara masif karena pergerakan dari dari kota ke desa dalam waktu yang singkat. Nah, hal tersebut merupakan condition sine qua non demi terpenuhnya hak atas kesehatan, dan pada akhirnya akan bermuara kepada terpenuhnya hak untuk hidup sebagai tujuan akhir yang ingin dicapai bersama. Nah, keberhasilan dari pembatasan yang dilakukan sangat ditentukan oleh berbagai faktor pada tataran implementasi seperti regulasi, koordinasi, dan konsistensi dari seluruh pemangku kepentingan. Yang tidak ketinggalan juga partisipasi dari seluruh anggota masyarakat sebagai faktor kunci. Yang selanjutnya, hal tersebut setidaknya akan tercermin dari turunnya angka penularan dan tentunya turunnya angka kematian karena COVID-19 ini. Nah, itu tadi penjelasan tentang pelarangan mudik. Apakah melanggar HAM atau tidak melanggar HAM? Nah, kalau menurut pandangan saya memang seperti itu, bahwa pelarangan ini itu tidak selalu dikaitkan sebagai pelanggaran HAM. Namun pelarangan ini dimasukkan agar terciptanya kondisi yang bisa memenuhi hak-hak seluruh manusia, dari hak hidup, hak bergerak, hak kesehatan tadi. Nah, itu Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila pada kata-kata saya terhadap kebenaran hal itu hanya semata-mata karena Allah Ta'ala, dan jika yang saya sampaikan ada kebohongan, terdapat kesalahan, hal itu semata-mata karena kebodohan saya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.